nafsun. Mungkin sebagian kita mengira nafsun itu diterjemahkan sebagai nafsu dalam bahasa Indonesia. Nah, ketahuilah dalam bahasa Indonesia nafsu itu artinya adalah dorongan untuk berbuat buruk. Sedangkan nafsun dalam bahasa Arab artinya bukan nafsu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, nafsun itu artinya adalah diri kita atau jiwa. Kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu artinya adalah wahai jiwa yang tenang atau wahai diri yang tenang, bukan wahai nafsu yang tenang. Maka jangan salah paham, nafsun dalam bahasa Arab berbeda dengan kata nafsu dalam bahasa Indonesia. Jika teman-teman sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang mufradat, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus mufradat. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat. Bagaimana pola membuat fi'il majhul? Baik, sebelumnya kita ingin sampaikan dulu satu hal yang penting, yang namanya fi'il majhul itu hanya berkenaan dengan dua fi'il, yakni fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il majhul tidak berlaku untuk fi'il amar dan fi'il nahi. Catat ya. Fi'il majhul hanya berlaku atau berkenaan dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari' saja. Tidak ada majhul untuk amar dan nahi. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimanakah pola membuat fi'il majhul? Nah, ketahuilah pola untuk membuat fi'il majhul sangat mudah dan sederhana. Itu harus kita tanamkan, bahwa belajar membuat majhul itu sangat mudah dan sederhana. Apa mudahnya? Apa sederhananya? Mari kita lihat di papan tulis. Ini ada dua jenis fi'il, madhi dan mudhari'. Nah, baik madhi maupun mudhari', ketika keduanya diubah dari maklum ke majhul, maka ada persamaan. Apa persamaannya? Persamanya adalah huruf pertamanya harus dhammah. Baik madhi maupun mudhari', pola majhulnya ada kesamaan pada huruf pertama. Bukan fa'il. Ingat, huruf pertama, bukan fa'il, bukan fa'il, tapi huruf pertama. Nah, baik madhi maupun mudhari', huruf pertamanya harus dhammah. U. Nah, hanya saja kalau fi'il mudhari' kan depannya harus ada ciri huruf mudhari'nya. Nah, huruf mudhari' bisa a, bisa ta, bisa ya, bisa na. Nah, kalau ya berarti jadi yu, kalau a berarti jadi u, kalau na jadi nu, kalau ta jadi tu. Kalau fi'il mudhari'. Sedangkan fi'il madhi, ya perhatikan, yang fi'il madhi kan selalu patah huruf pertamanya awalnya ketika maklum, tapi ketika majhul maka menjadi dhammah, jadi u semua. Jadi kesimpulannya, kesamaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari' ketika dimajhulkan terletak pada huruf pertamanya, bukan fa'il, ingat, tapi pada huruf pertamanya. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah baik madhi maupun mudhari', huruf pertamanya harus dhammah. Itu aja. Paham? Baik.
Itu persamaannya. Lalu apa perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari ketika majhul? Perbedaannya adalah terletak pada ain fi'il. Ain fi'il itu apa? Ain fi'il itu adalah huruf sebelum huruf terakhir. Kalau kita ingin mengidentifikasi ain fi'il dari sebuah fi'il, maka perhatikan huruf kedua sebelum terakhir. Bukan huruf yang ada di tengah. Karena kalau mazid, nanti ain fi'ilnya bisa jadi tidak lagi di tengah, tapi sudah bergeser. Kalau kita ingin mencari ain fi'il, maka carilah dia di huruf sebelum terakhir. Ya, ini sebelum lam fi'il. Nah, perhatikan ini. Ini kan lam fi'ilnya kan ini, fi'il madhi, fi'il mudhari ini. Maka kalau kita ingin mencari ain fi'il, maka perhatikan huruf sebelumnya, yakni ini atau ini. Nah, ketahuilah perbedaan antara madhi dan mudhari pada saat majhul terletak pada ain fi'ilnya. Kalau fi'il madhi, ain fi'ilnya harus kasroh. Sedangkan fi'il mudhari, ain fi'ilnya harus fathah. Itu perbedaan majhul untuk madhi dan mudhari. Persamaannya pada huruf pertama sama-sama dhamma. Perbedaannya kalau fi'il madhi ain fi'ilnya kasroh, kalau fi'il mudhari ain fi'ilnya fathah. Itu ya. Lalu bagaimana dengan huruf terakhir dengan lam fi'il? Ya, kalau lam fi'il kembali ke asal. Kalau fi'il madhi huruf belakangnya fathah. Kalau fi'il mudhari huruf belakangnya dhamma. Gitu ya. Itu teorinya. Sekarang kita buat contohnya. Misalkan kalau kata kataba. Nih, kataba. Kita ubah menjadi majhul. Maka menjadi kutiba. Kutiba. Sekarang kalau yaktubu. Lihat, yaktubu kan di sini hanya patah. Nah, ini maklum. Kalau dimajulkan, maka hurufnya sama ya. Nah, lihat polanya, yu. Tuh, jadi yu. Sedangkan huruf papilnya tetap sukun. Nah, ini ain fi'ilnya fathah. Sedangkan belakangnya ya dhamma gitu. Yuktab. Nah, sekarang kita coba latihan. Kataba jadi kutiba, yaktubu jadi yuktabu. Sekarang kita latihan ya. Bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar, materi awal hingga lanjutan, terstruktur, terbimbing, dan silabis.